Kita bersyukur kehadirat Allah di pagi dini hari ini kita bersama-sama menikmati majelis sahur sebelum kita menikmati santap sahur, atau bisa sambil dua-duanya, sambil ngemil ya. Tema kali ini Mas Nasir ya, ini biasanya kan yang viral itu ya, sahur sahur. Nah, ini kita akan bahas itu, mitra muslim rahimakumullah, bahwa salah satu ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini adalah ibadah yang tentu kelihatannya terkait dengan jasmani, kebutuhan perut kita, tapi ternyata amalan ini merupakan amalan sunnah ya, berdasarkan ijma'ul ulama ashabiyah, dan juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, penuh berkah, karena sahur bukan sekedar mengenyangkan perut saja, melainkan mitra muslim, sahur adalah ibadah yang di dalamnya terdapat berbagai macam keistimewaan, kemuliaan yang terangkum dalam istilah hadis Rasulullah dari Anas bin Malik itu dengan istilah barakah ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para mitra muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan sahur ini memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak sekali ya. Antara lain bahwa orang yang sahur ini berarti memenuhi atau taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang bagi yang tidak terbiasa bangun sedini ini ya, mungkin agak berat. Tapi kalau kemudian merasa bahwa ini adalah salah satu bentuk taat kita kepada Rasulullah, salah satu bagian dari ittiba' sunnati Rasulih, maka insya Allah akan menjadi ringan bagi kita karena banyak barokahnya. Sebagaimana di surah An-Nisa ayat 80, mayyuti'ir rasul faqad ata'allah. Jadi kita taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Wa mayyuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di dalam Al-Ahzab 71 bahwa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka faqad faza fawzan 'azima, akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar, yang sangat agung. Inilah mitra muslim rahimakumullah. Jadi orang yang sahur berarti taat kepada Rasulullah, yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah berarti orang yang akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan dengan kebahagiaan yang sangat agung. Yang kedua, mitra muslim rahimakumullah, bahwa sahur adalah salah satu bagian dari cara Rasulullah untuk membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Kita tahu bahwa di Al-Baqarah 183 itu kan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi kewajiban puasa bukan hanya kita umat Islam saat ini saja mitra muslim ya, melainkan umat-umat terdahulu termasuk ahlul kitab. Dan disinilah perbedaan dari puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Puasa ahlul kitab ini ya, ini yang kemudian kita bedakan dengan sahur kita. Dan sahur itu membedakan puasa kita dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Sebagaimana dalam satu hadis riwayat Muslim, faslu ma baina shiyamina wa shiyami ahli kitabi aklatas sahari. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahurnya itu. Mitra muslim yang ketiga yaitu ini yang mungkin umum ya. Jadi puasa ini menambah kuat menjalani puasa dalam sehari, membuat fisik kita lebih kuat dalam melakukan atau menahan lapar dan dahaga selama satu hari. Sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa keberkahan sahur itu amat jelas ya, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang sedang berpuasa. Ini disampaikan beliau di saat mensyarahi, menjelaskan kitab Sahih Muslim. Mitra muslim rahimakumullah, yang keempat, makan sahur mendapat doa khusus ya. Doa khusus di sini dalam bahasa hadisnya mendapat sholawat, subhanallah ya, mendapat sholawat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga doa para malaikat. Sebagaimana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru aklatu barakatin, fala tad'uhu walau ay yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in
Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Al hadis. Bahwa makan sahur merupakan makan yang penuh barokah. Janganlah kalian meninggalkannya. Fala tad'u, janganlah kalian meninggalkannya. Walau ayyajra ahadukum jar'atan, walaupun hanya sekedar minum seteguk air. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini memotivasi kita mitra muslim bahwa makan sahur bukan sekedar makan sembarangan, tapi ada hubungannya dengan sholawat Allah dan sholawat para malaikatnya kepada panjenengan semuanya yang makan sahur ya. Ya termasuk ibu-ibu juga ya yang masak menyediakan untuk makan sahur ya. Ini insya Allah mendapatkan doa, mendapatkan sholawat dari Allah dan Rasulullah SAW dan malaikatnya ya. Kemudian yang kelima mitra muslim azakumullah, yaitu bahwa sahur, waktu sahur adalah waktu yang sangat diberkahi. Karena ketika waktu sahur Allah Subhanahu wa taala melihat ke langit dunia, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, beliau bersabda, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala turun ya kulla lailatin ilas sama ya, turun setiap malam di bulan suci Ramadan ini, turun ke langit dunia, ilas sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laili, hina yabqa thuluthul laili al-akhir ya, yaqulu may yad'uni fastajib lahu wa may yas'alani fa'atihi, may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini ya sampai sehingga tersisa sepertiga malam ya. Sepertiga malam yang terakhir ya. Pas kita jalsah sahur ini ya, majelis sahur ini ya. Ini yaqul may yad'uni fa astajibu lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka saya akan mengijabahi. Ya, saya akan, jadi doa tidak pernah ditolak ketika sulusul lail al-akhir ya. Termasuk doa yang sangat mustajabah. Kita manfaatkan sambil makan sahur ya. Kita sambil berdoa, sambil ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita. Mendoakan saudara-saudara kita, famili kita, keluarga kita. Ya, gitu. Wa may yas'alani fa'utiyahu, maka barang siapa yang meminta kepadaku maka saya akan berikan, kata Allah. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan orang yang beristighfar kepadaku, bertaubat kepadaku, membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jamaah sekalian mitra muslim yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sahur merupakan waktu yang paling utama ya. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 17 ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Jadi waktu sahur adalah waktu yang sangat tepat untuk kita mohon ampun kepada Allah, waktu yang sangat tepat untuk kita bertaubat kepada Allah. Begitupun surah Adz-Dzariyat 18, wabil asharihum yastaghfirun ya. Di waktu-waktu sahur itulah mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mitra muslim rahimakumullah, dan ini kalau digandengkan ya, apa digandengkan? Dikolaborasikan. Ini luar biasa tema dari Suara Muslim ini ya. Menggabungkan antara keutamaan sahur, keberkahan sahur dengan keutamaan qiyamul lail ya, keutamaan salat tahajud, keutamaan salat malam yang luar biasa, apalagi di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan sunnah dicatat seperti amalan-amalan wajib. Dan salat malam ini tentu tidak kita tinggalkan ya. Jadi salat malam yang termasuk juga salat tarawih ya. Salat khusus di bulan suci Ramadan. Kalau di luar Ramadan disebut dengan qiyamul lail ya. Ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya ya. Salat tatawwu ini luar biasa ya. Sebagaimana beberapa hadis berikut ini. Yang pertama, mitra muslim, bahwa keutamaan salat malam, salat tahajud adalah bahwa amalan-amalan salat ini adalah yang sangat diperhatikan, sangat dianjurkan, sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri mencontohkan salat malam beliau betapa sampai bengkak kaki beliau.
sampai kemudian diprotes ya, didemo sama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa sholat sampai begitu lamanya, sampai penggal kaki engkau? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu indah. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah, hanya bersyukur ya. Kita yang banyak masalahnya, banyak permohonannya, kadang-kadang sholat masih kita hitung-hitung. Ini Rasulullah hanya sekedar sebagai rasa syukur karena sudah ada jaminan untuk beliau. Semuanya sebetulnya sudah dicukupi sama Allah. Tapi begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau hanya dengan bersyukur beliau melakukan sholat yang begitu lama. Ya, dan itu yang patut kita contoh mitra muslim. Yang kedua, keutamaan sholat malam adalah penyebab terbesar masuknya seorang hamba ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam riwayat dari Abdullah ibnu Salam, beliau menceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, kaum muslimin berkumpul, ya, berkerumun, ya, mengelilingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian di antara mereka berkata, ya Rasulullah, engkau sudah datang. Rasulullah sudah datang. Rasulullah sudah datang. Aku pun ikut datang di tengah kerumunan orang yang banyak untuk dapat melihat beliau, kata Abdullah bin Salam ini. Ketika wajah beliau terlihat jelas olehku, aku pun kemudian segera menyadari bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Beliau benar-benar seorang yang siddiq, ya, seorang nabi yang paling jujur. Yang pertama kali terdengar dari ucapan beliau adalah, ya ayuhan nas, afshus salam, wa ab'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, ya, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi, wahai manusia, wahai kaum muslimin, ya, afshus salam, sebarkan salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada fakir miskin, peduli kepada orang lain yang membutuhkan tangan-tangan indah kita. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan jangan lupakan salat malam di tengah-tengah banyak manusia yang terlelap dalam tidurnya. Salat malam, bangun tahajud kan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaum manusia yang lainnya nyenyak dalam tidurnya. Maka tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan dan keamanan. Luar biasa mitra muslim rahimakumullah, keutamaan salat malam. Berikutnya adalah salat malam ini mitra muslim termasuk penyebab ditingkatkannya derajat seorang manusia, seorang derajat kaum mukminin. Ya, sebagaimana dalam satu hadis Abu Malik Al-Asy'ari menceritakan Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya memperlihatkan sisi-sisi bagian interiornya. Di eksteriornya, ruangan-ruangan taman-taman surga itu, kamar-kamar yang ada di surga itu, ya, jadi bisa diterawang dari luar, begitu indahnya, ya, di dalamnya itu. Ya, Masya Allah. Wa batinuha min zahiriha. Dan begitu pun sebaliknya, dari dalam bisa melihat indahnya pemandangan panorama yang begitu indah dari luarnya. Yang semuanya itu a'addallahu liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyama wa shalla wan nasu niyam. Jadi ternyata semua itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang Masya Allah liman at'ama at-ta'am, memberikan santunan, memberikan makanan kepada fakir miskin, wa alana al-kalam, dan melembutkan tutur kata, lemah lembut dalam perkataannya, wa taba'a as-siyam, dan selalu berpuasa, memperbanyak saum, ya, baik puasa wajib khususnya Ramadan yang nanti juga diikuti 6 hari di bulan Syawal, atau puasa-puasa sunnah di luar bulan suci Ramadan. Wa shalla, dan juga tidak lupa sholat malam, wan nasu niyam, di saat banyak manusia yang terlelap tidurnya. Hadis riwayat Imam Ahmad
Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmizi. Mitra muslim azakumullah, keutamaan salat malam yang keempat adalah orang yang salat malam akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga surga. Ya, orang yang senantiasa salat malam ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan surganya. Dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat Allah menegaskan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi mereka yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan kemenangan-kemenangan, kebahagiaan-kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan janji rahmat Allah. Ya, wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidurnya ya pada waktu malam. Dan pada akhir malamnya bahkan mereka memohon ampunan kepada Allah. Mereka bangun bertaubat kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mitra muslim rahimakumullah, kita yang banyak permasalahan kita, banyak keinginan kita, bahkan di saat-saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempit rezeki, dalam keadaan banyak problematika dalam hidup ini, atau mungkin dalam keadaan sakit yang mendera, baik fisik ya, yang kecil maupun yang ringan ini, atau yang berat ya. Masya Allah, banyak-banyak kita doakan mereka dalam tahajud kita, dalam qiyamul lail kita. Mitra muslim yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat rahimakumullah. Ya, janji Allah di dalam keutamaan qiyamul lail berikutnya adalah bahwa Allah memuji orang-orang yang bangun malam. Disebutkan sebagai ibadur rahman ya, yang tercantum di dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Subhanallah ya. Adapun ibadur rahman ini adalah panggilan orang-orang yang ahli tahajud, ahli qiyamul lail, yaitu orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Apabila ada orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, membuli, ya, maka mereka mengucapkan salam. Ya. Tidak dibalas dengan kekerasan, tidak dibalas dengan kekejian, melainkan diucapkan salam. Qalu salama walladzina yabituna li rabbihim, dan juga orang-orang yang menghabiskan waktu-waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, li rabbihim, Tuhan mereka, dengan bersujud dan berdiri, artinya menegakkan salat-salat malam, salat-salat tahajud. Mitra muslim, Allah juga memberi persaksian terhadap iman panjenengan yang ahli tahajud, yang ahli qiyamul lail, sebagai iman yang sempurna. Di dalam surah As-Sajdah 15, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, kata Allah, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud, kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim, sambil bertasbih memuji Tuhan mereka, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sehingga mereka wahum la yastaghfirun, tidak pernah menyombongkan diri, tawadhu, tadarru', takhasyu' ila Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka sedikit tidurnya. Yang diperbanyak mereka adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan berharap. Takut jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Takut jangan-jangan puasa kita termasuk orang-orang yang berpuasa tapi merugi, karena belum ada jaminan apakah Ramadan kita ini berlalu dengan ampunan Allah atau justru sebaliknya, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Inilah mitra muslim rahimakumullah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Inilah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapat predikat iman yang kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan legitimasi dari Allah, mendapat SK iman sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mitra muslim rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam mengapresiasi
panjenengan semuanya yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, bahwa Allah tidak menyamakan mereka dengan yang lain dari kalangan yang tidak memiliki sifat mereka. Jadi betul-betul memiliki karakteristik yang sangat spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang terselamatkan dari berbagai macam kenistaan, kemurkaan Allah ya. Yang ada adalah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukankah selama ini kita dianjurkan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, kita minta, ya Allah, kita mohon ridhonya Allah ya. Ridha dan surga Allah, dan jauhkan dari murkanya serta nerakanya. Na'udzubillah, subhanallah. Kemudian keutamaan salat malam qiyamul lail yang berikutnya adalah bahwa salatul lail, qiyamul lail dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Umamah, "Alaikum biqiyamil lail." Ya, hendaknya kalian semuanya melaksanakan qiyamul lail. Fa innahu da'abus salihin qablakum. Karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan salat malam merupakan kiat-kiat khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa manhatun lil itsmi. Dan juga menjadi penghapus dosa, mendelit dosa-dosa kita, dan juga mencegah dari dosa-dosa yang mungkin kita lakukan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Al-Hakim. Keutamaan salat qiyamul lail berikutnya, mitra muslim, bahwa salat malam merupakan amalan yang paling utama setelah salat wajib. Hadis ini sahih ya, yang sering kita dengarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, afdhalus shalah ba'da shalatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Seutama-utamanya salat setelah salat wajib adalah as-shalah fi jawfil lail, salat di tengah malam. Wa afdhalus shiyam ba'da syahr Ramadan syiyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim.